Hey, welcome back, man. Ya nggak harulang, nggak harulang. Ya, oh balikan ya. Hey, welcome back, man. Kembali lagi bersama saya. Jadi kita akan mencari pertanyaan-pertanyaan tentang definisi kehidupan kita. Yuk, bisa saja dimulai dari mana saja. Wan, gimana Wan? Dikai, bener atuh. Yo, Cing, apa sih salah satu kunci kebahagiaan gitu dalam hidup gitu? Menurut lu gimana sih pandangan hidup gitu ketika kerja ataupun ketemu keluarga, apalah itu gimana sih pandangannya menurut kalian ini? Gitu aja sih. Kunci kebahagiaan harmonis, contohnya kalau misalkan kalau gua gitu ya, kalau gua misalkan kalau sama keluarga kan nomor satu harus dekat lah gitu sama keluarga, yang kedua harus sering sharing juga sama keluarga, yang ketiga banyak-banyak beribadah lah contohnya gitu kan, yang baik gitu ya, berdoa, sama satu lagi jauhin yang kayak pergaulan-pergaulan yang gak jelas lah ya, contohnya kayak gitu. Tapi lu kalau sama keluarga gitu dekatnya sama orang tua kan, sama kan biasanya anak cowok itu nggak sama bapak sama mama. Iya. Kalau lu gimana? Kalau gue sih kebanyakan ya deket ya sama bapak ya, selalu sama bapak kan. Misalkan kayak kalau gue lagi bete gitu ya, misalkan kan bisa gue ajak ngobrol gitu ya, sharing, bercanda bareng kan. Kalau sama ibu kan kebanyakan, kalau sama cowok kan nggak suka gitu ya, suka ya. Emang kebanyakan gimana? Jarang aja gitu ada cowok yang deket sama nyokapnya ya, sama nyokap. Soalnya canggung gitu ya. Ya soalnya canggung juga sih, bisa bilang gitu juga. Kalau menurut lo gimana nih? Bro. Kalau menurut gue sih ya, bahagia tuh Apa nih? Singkat padat jelas. Iya. Yaudah, menurut lu gimana, Dak? Ya menurut gua mah tuh kunci kebahagiaan itu melihat orang tua bahagia, udah aja bahagia gitu. Iya, contohnya kayak misalkan kan contohnya kalau lo mau apa gimana? Ngebahagiain orang tua ya, contohnya kayak gimana? Misalkan contohnya. Ya cara lu hidup bahagia itu gimana? Apakah lu belum pernah bahagia? belum pernah bahagia. Belum pernah bahagia katanya. Makanya belum kayak gini, Wak. Ren, menurut lu Ren? Sama ternyata lu belum pernah bahagia. Ya, menurut lu gak? Gimana gak? Kalau menurut gue itu kunci kebahagiaan itu cuma satu cara, syukuri apa adanya. Nih gue ada pertanyaan lagi. Kan kita pacaran itu kan cowok itu ada yang kasar, ada yang enggak gitu ya. Iya. Nah menurut lu cowok yang kasar ke cewek itu gimana sih? Apakah cocok atau tidak? Tapi emang enggak kan ya? Iya. Ya tapi kan banyak gitu ya, itu hanya cowok bencong aja kalau berani ke cewek itu lemah gitu. Iya. Menurut pendapat lu gitu ya, kasar ke cewek itu gimana? Ya kalau pendapat gue sih, misalkan gue tapi gimana tipenya dulu sih ceweknya. Contohnya tipenya ceweknya gimana, enaknya kan tipe cewek beda-beda, ada yang suka dihalusin, apa yang suka juga yang dikasarin juga. Ya kalau gue masih tergantung ceweknya aja gitu. Tapi kan seenggaknya kan cowok gak boleh kasar ke cewek kan? Ya iya, emang iya sih, emang iya. Soalnya kan cewek apa yang namanya? Makhluk Idential Tuhan. ya. Contohnya emang gak bisa lah, contohnya gimana orang tua kita aja liatnya. Nah, kalau misalkan gini kan, orang tua kita dikasarin sama bokap kita nih, kan kita juga jadi bikinnya yang gak enakan gitu, kayak gimana perasaannya. Nah kita juga harus bisa apa ya, sebaliknya gitu. ya, contohin yang bener juga lah, misalkan ya sama ceweknya juga, sama pasangan kita sendiri, gitu. yang harusnya gimana dilakuin sama cowok sama cewek itu gimana sih, cuman ada batasannya juga sih gitu. Kalau menurut gua cuma segitu sih gitu. Coba menurut yang lain gimana sih pendapat lu gitu ya ketika cowoknya kasar ke cewek sih? ya menurut gua mah tuh itu mah gimana ceweknya. Kalau ceweknya kasar ya masa harus diem ber? Oh jadi dikasarin gitu? Kanibal. Simpel kan? Jadi jangan ditiru guys kalau ini ya, bahaya. Ya, aing misalkan ceweknya
anjing goblok kudu kieu itu mah susi satu. Oh. Tapi kan lu harus bisa bertindak kan ke cewek juga, lu Iya. harus bisa nge-sharing juga ke dia. Seharusnya kan kalau kita sebagai cowok kan bisa apa selaku kita kan cowok kan Nah. kedepannya mau jadi imam gitu Imam, contohnya. betul. Harus bisa lah mendidik cewek jadi yang jauh lebih benar gitu. Terus Jauh lebih namun cewekna keras kepala kumaha? Ya Ya, kan yang sabar ya, kuncinya sabar aja kalau suatu dalam hubungan mah gitu. Contohnya intinya sabar, semua intinya. manusia itu punya hati jadi bisa luluh gitu. Ya iya tuh. Intinya gitu. Iya. Wan, menurut lu gimana, Wan? Udah lah. Udah. Yang penting mangan. Ini nonton pakai goblok. Ini lagi cingin nonton. Ini kiri jeng kanan ngeplay. Ren, menurut lu Ren gimana Ren? Tapi kalau kasar-kasar enak gimana? Kasar enak. Maksudnya itu gimana nih? Ini semua pada polos loh. Kagak tahu. Pertanyaan saya. Kasar enak. Bikin cewek lemes. Gak menurut lu kayak gimana pendapat lu gitu? Ya jalanin lah, syukuri apa adanya. Itu harusnya gitu. Jangan disuruh. Jadi kumaha jawabannya? Kasar, lemut gitu. Yang menangan deui. Cari lagi yang baru. Kuncinya itu satu-satu. Nah, cari lagi Sifat yang itu baru. tidak bisa dirubah. Yang bisa rubah itu hanya diri kita sendiri. Yomin, gue akan memberi pertanyaan kepada anak-anak nih. Gimana sih menurut lo gitu ya dalam sesuatu kerja gitu ke kota orang lain disebutnya itu merantau ya? Merantau. Gimana sih pendapat lu kalau jauh dari orang tua, teman terdekat lu gitu? Gimana sih rasanya? Ya kalau menurut gua sih yang paling gue rasain gitu ya emang berat gitu ya, berat. Yang pertama kan beratnya baru gitu, baruan kan gua baru pengalaman pertama gitu ya. Yes. Baru pertemuan langsung baru pertama pengalaman gitu. Langsung ninggalin keluarga ya pasti berat lah. Contohnya berat itu kan kayak misalkan jauh dari orang tua kan kita kayak gimana gitu perasaannya kan kayak khawatir apa gimana kan, sebaliknya juga kan orang tua sama kita sama suka gitu kan. Apalagi orang tua ke anak. Iya, apalagi orang tua sama anak. Terus kan kalau misalkan contohnya sama apa dulu nih, sama apa lagi misalkan nih. Misalnya kan sama teman dekat kan, kalau Ya. teman kerja sama teman misalnya lu kan di daerah gitu ya. Iya. Kan suka beda gitu pertemanannya tuh ya. Kadang kalau di teman kerja mah kadang suka ada yang dorong gitu. Iya. Maksudnya ngedorong itu Ngejatohin. ngejatohin, Ya, bukan ya, nge-up kalau gitu. kalau menurut gue sih itu yang paling sulit ya. Yang pertama sih nyari teman kan, teman banyak ada dua Tipe. sifat gitu, Dua sifat. ada dua tipe, ada yang setia, ada yang juga cuma manfaatin Doang ya. doang kan. Kayak misalkan kalau misalkan gue lagi dapat uang kan, misalkan contohnya kebanyakan teman yang kayak gitu kan. Nggak banyak juga sih temen yang kayak kalau kita lagi kesusahan kan, Ya. banyak juga yang nemenin kan. Zaman sekarang kalau Zaman misalkan sekarang. zaman sekarang kan udah susah gitu Udah kalau susah. zaman sekarang. Ya kalau kata gue mas emang susah sih nyari teman di perantauan. Soalnya butuh gak butuh ya gitu. Iya butuh gak butuh, soalnya kan kalau misalkan perantauan hidup kita kan harus namanya juga harus mandiri gitu Mandiri, kan. Namanya juga betul. perantauan mandiri. Tapi kan kalau teman beda ya, kalau sama teman sekolah gitu ya. Iya, kalau beda sekolah, banget lah. Beda banget ya. Beda banget. Menurut lu dak gimana dak? Kalau hidup ngerantau dak? Hidup merantau mah merana, Merana. jauh dari orang tua itu merana we. Ini asli kan. Contohnya meureun biasa makan disiapin dia gitu. Nah, Iya. terus apa lagi? Sedih banget. Sedih, sedih banget gitu bisa diungkapin. Tapi gitu. yang lu rasain gimana sih? Kan lu kerja di sana. Apa banget gitu yang dirasain? Kelak kesunya gitu. Merantau mah rasanya teh sedih pisan gitu. Biasa mun makan sok disiapin, disiapin. Ya, Ya Sundanya Indo, mungkin eta deui. Iya aja. Wan lah, Wan. Gimana lu Wan?
Kalau menurut gue sih ya, kalau ngerantau itu harus gimana ya? Harus gampang akrab sama orang di sekitar gitu ya. Karena kalau kita gak akrab, kita bakalan susah. Kalau gak ada duit, ya gak makan kita. Iya, betul. Kita kalau gak ada duit ya gak makan gitu. Ren, gimana Ren? Luka sedihnya di perantauan. Oh, kita emang gitu. Jika ustad ya. Kalau Ya, suara Ren menurut lu gitu. Merantau gimana sih definisi merantau menurut lu? Pertama merantau. Yes. Kayak kucing, malu-malu kucing gitu ya. Udah kenal. Kayak apa ya? Bobrok banget gitu anjing. Kata-katanya keluar. Pengen bicara kasar ya. Iya. Tiap hari sedihnya udah dapat gaji pertama enak makan sama daging. Hey. Rokok sampurna. Istrinya 2 kuet kopi. Hey. Abis ujungnya mie. Ah. Pokoknya jarum coklat. Nah, itu sedih pahitnya di perantauan, Cuk. Betul juga ya kalau di perantauan itu kopinya emang kapal gitu. apinya. Kopinya Kapal api. hitam. Gak, yang menurut lu gimana sih ngerantau itu? Iya, yang paling lama gitu ya. Ah, yang paling lama merantau. Perantauan sampai Kalau sekarang. menurut saya, perantauan itu banyak hikmahnya sih. Ya. Yang Hikmahnya pertama kita hidup itu gak selalu ada di atas, kadang kita di bawah. Kalau itu kan dulu kita disiapin makan, kita minta uang, terus sekarang kita ada menjadi tanggung jawab Ada keluarga juga. pasirnya gitu ya, pasir, ada ya. pasir. Nah gitu. Jadi intinya kita kalau pengen maju kita harus capek dulu. ya. Apapun itu jalan aja, mau capek gimana ya Jalan. tetap jalani aja. Ya syukurilah kita Iya. sekarang kerja cari uang buat masa depan juga. Betul. Tetap pokat dan prehat. Intinya sih gitu ya kalau menurut gue. Tapi nggak tahu kalau menurut teman-teman yang ada yang menonton ini gitu. Nggak tahu. Yuk kita kembali ke season 3 tentang definisi teman. Jadi ketika kita bercanda gitu ya sama teman, tapi dianya juga suka bercanda, tapi dianya juga nggak nerima gitu. Gimana sih menurut lu gitu? Wan, Teman gimana? yang gitu gimana? Duluan. Ya kalau menurut gue sih gimana ya, teman yang kayak gitu emang susah sih kalau diajak bercanda kayak gitu kan. Misalkan kayak contohnya gue, kalau gue mah kan orangnya mau orangnya gimana juga kan, gue mah asik mau dia bercanda gimana juga. Ada batasannya, emang ada batasannya Batasan, juga. Cuman yes. kalau menurut gue sih jangan terlalu diambil hati sih. Nah. Yang paling utama jangan diambil hati. Yeay. Kalau lo masih suka bercanda men. Hei, ini jangan dia ambil hati ya bro. Tapi kalau iya nggak diambil hati, misalkan bencana bawa-bawa orang tua aku mah. Ya kalau masa itu kan kita ada batasannya juga sih, bercanda mana ada tingkat-tingkatnya juga. Ada mana pas kita bercanda itu ada yang asik kayak gimana dulu sih, kayak Gimana orangnya kan ya, ya? gimana orangnya aja sih kalau gitu. Jadi menurut lu coba, kalau menurut lu Ayo. Ayo. Jadi bencana meren wajana meren, tapi kalau misalkan bencana kelebihan ya itu mah udah selesai aja itu. pertemanan yang singkat. Pertemanan yang Ya kalau menurut gue sih gini ya. Ya udah gak usah dibercandain aja, ya udah diemin aja orang kayak gitu mah gitu. Ya. Hei, singkatnya gitu ya, diamin aja men. Nah, menurut lu, gitu, teman yang suka bercanda, lu suka dibercandain tapi dianya nggak Nerima. nerima gitu. Kalau lu gimana sih, teman yang kayak gitu? Tapi beli dianya. Bunuhan. Pundungan. Tetot. Nggak punya teman guys. Gak menurut lu gak definisi gimana sih? Ya kalau menurut gue mah udah terwakili sama teman-teman semua. Hey. Itu juga terwakili. Ya intinya apa gak kesimpulan dari teman yang itu tuh gimana? Ya kan ada juga dianya, biasanya kan kalau
ada yang gak ada baik tuh biasanya ya ada Ada masalah. Ada masalah. Kayak gimana? pusing kayak gitu Tapi lu gak punya teman dong. Kalau gitu. musuh Musuh, semua musuh pada waktunya. Yo, definisi sukses menurut lu gimana? tidak pertanyaan Ini mantep bukan masa depan di kampus. Next. Bang, definisi sukses menurut lu gimana? Kerja keras, berusaha, ikhtiar. Udah itu. Kok menurut lu definisi sukses gimana? Sabar jalani. Nah, menurut lu definisi sukses? definisi sukses itu ya berusaha Berusaha. Jadi terakhirlah dari sekian video ini, terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.